Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Irma Sri Afriani, NIM 0314237223. Tempat tugas saya di UPTD SDN 013833 Marjanji Aceh, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Nah, pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna pada kelas 4 semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar anak-anak Ibu? Siap, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sekarang Ibu periksa dulu absen dipanggil. Ada yang nggak datang ini? Adi Praditya, Agila Risma Putri Hutagaul, Astrid Asmi Winona, Aura Kasih, Inaya, Kamisa, Kesya, Marliani Eka Pertiwi, Muhammad Reza, Nurul Hizati Huda, Randy. Kenapa dia nak? Sakit? Rizka, Salsabila Atahi
tentang Asmaul Husna, Nak? Ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Apa tahu tentang Asmaul Husna itu, Nak? Siapa yang bisa jawab? Nama-nama Allah yang indah. Oke, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Kalau Ibu tanya lagi, bagaimana kamu bisa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Oh iya. Kuat lagi sayang? Dengan cara berdoa menyebut Asmaul Husna. Oke, dengan cara berdoa menyebut Asmaul Husna. Oh, itulah kita belajar di bab ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa, Nak Ibu? 99. Yang kita pelajari hanya 5. Sebelum Ibu masuk ke tentang apa Asmaul Husna, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna ini. Yang pertama, mampu memahami beberapa Asmaul Husna. Nah, terus yang kedua, mampu menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Terus yang ketiga, anak ibu itu mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Hidup tertib. Yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera dan Maha Keamanan. Yang kelima itu nanti pas kita praktek anak ibu itu mampu mewarnai atau memperkolase Asmaul Husna. Yang pertama, Bu. Yang pertama arti Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, Bu. Yang pertama al-asma, yang memiliki arti nama dan nama-nama, dan husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Jadi, secara keseluruhan Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik dan dari jumlah Asmaul Husna yang 99. Itu dia, Bu, pengertian dari Asmaul Husna. Berarti kalau Ibu tanya, asma apa artinya? Nama-nama. Kalau husna, Nak, memiliki arti yang baik atau bagus. Oke, satu persatu kita bahas ya, Nak. Yang pertama, Al-Malik, yaitu Allah yang memiliki sifat pemimpin yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Apa, Bu, caranya, Bu? Gak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah, siapapun itu, ya, Nak. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Presiden, tentara, gak bisa, Nak, menandingi kekuasaan Allah. Bu, terus anak ibu meneladani Al-Malik itu, Nak, ada caranya. Apa, Bu? Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya menahan diri dari berbuat curang. Ayo, gak usah jauh-jauh, dicontohkan di sini. Berbuat curang dari apa, Bu? Ada yang tahu? Angkat tangan, Bu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Hah? Curang itu misalnya mencontek, itu kita tidak boleh, ya. Udah? Tidak boleh mencontek. Yang kedua, Bu, apalagi? Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu menamakan dirinya dengan Al-Aziz karena dia memiliki kekuatan, keperkasaan dan kemantapan yang tiada tertandingi oleh siapapun. Ada yang bisa menandingi kekuatan Allah? Ada? Tidak. Siapa yang bisa? Kasih tahu Ibu, siapa yang bisa menandingi kekuatannya? Ayo, ada yang bisa? Enggak ada. Orang kuat yang
yang dia ngangkat sawit banyak-banyak di kampung kita ini, nggak bisa Bu, nggak ada apa-apanya Bu, cuma secuil Bu, itu Bu dari kekuatan Allah. Si Akbar kuat Bu mengangkat ember, nggak ada apa-apanya itu Bu ya, nggak ada apa-apanya. Cara meneladaninya Bu, mandiri, artinya mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Contoh di sini, contoh di kelas Ibu nggak mengambil contohnya di kelas 4 ini, di kelas anak Ibu ini, melakukan sendiri, mengerjakan tugas harus sendiri, tidak boleh mencontek. Kalau dibilang ibu gurunya baru kerja kelompok, barulah kerja sama. Terus mandiri, berdiri sendiri. Contoh yang kedua, udah kelas 4 kan Bu? Udah kelas 4 disuruh makan sama mamanya sarapan sebelum sekolah. Harus disuapin, enggak boleh. Harus makan sendiri. Bisa Bu? Bisa. Terus yang ketiga ya Bu. Yang ketiga Bu, Al-Quddus. Al-Quddus. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu bebas. Ketidaksempurnaan, bebas dari ketidaksempurnaan, tidak memiliki kekurangan dan tidak ada kejahatan darinya. Itu Allah. Kalau kita ada Bu, kekurangan kita banyak Bu, banyak. Anak-anak Ibu ini banyak kekurangannya. Apa contohnya Bu? Kurang mau mendengarkan cakap ibu gurunya ya kan Bu? Iya kan Bu? Terus cara meneladaninya Bu, meneladani Al-Quddus ini, cinta kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Contohnya, ayo. Siapa yang bisa mengasih contoh? Contohnya, kalau kita mau sholat harus apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kuana, berwudu. Satu lagi, kalau mau masuk masjid harus ngapain? Angkat tangan. Harus ada niatnya, harus bersih. Boleh kita kotor-kotor ke masjid Bu? Tidak boleh Bu. Kan Bu? Terus lagi, satu lagi, ini untuk anak yang laki-laki, contoh yang dari kebersihan. Kalau hari Jumat harus sholat Jumat. Yang laki-laki aku tanya ya, pakaian kotor atau pakaian bersih? Bersih. Pakai wangi-wangian Bu? Pakai. Udah, harus pakai bersih. Lanjut. Asmaul Husna yang keberapa Bu? Keempat. Assalam adalah maha memegang dan memberi keselamatan kepada semua makhluk. Katanya Bu, maha memberi keselamatan. Jadi kalau kita mau minta keselamatan, minta sama siapa Bu? Sama Allah. Boleh kita minta keselamatan sama orang? Tidak. Kuat. Kalau menjawab Ibu kuat. Bisa kita minta keselamatan sama orang lain? Jadi sama siapa? Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Berarti yang dibilang si Akila tadi dengan cara menyebut Allah, menyebut asma Allah itu dari menyebut asma itu melalui berdoa. Assalamu kan memberi keselamatan atau kesejahteraan. Meneladaninya, menjaga lisan. Apa menjaga lisan itu atau perkataan? Ayo Ibu tanya. Si Naya, menjaga lisan. Tidak boleh tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh berbicara apa lagi Nak? Bohong. Itulah dia assalam ini Nak, menjaga. Ada bilang ini. Gunakan lisan untuk membaca Al-Quran, ya kan? Berkata yang baik, selalu jujur. Kalau kamu tidak jujur sama ibu, ada Allah ya? Tak tahu. Bohong kamu sama ibu. Udah makan Nak? Udah, padahal belum. Tapi
dia assalam. Yang terakhir Bu. Yang terakhir Bu, al-mu'min. Al-mu'min. Apa? Al-mu'min. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang dapat memberikan rasa aman, ketenangan dan kepada seluruh makhluknya. Rasa keamanan. Rasa keamanan dan ketenangan kepada seluruh makhluknya. Hanya Allah. Ya, nak, semua itu yang kita pelajari ini hanya Allah yang memberi ketenangan kita. Makanya dengan cara apa? Sholat. Biar tenang, ya kan? Biar tenang. Contoh meneladaninya, hidup tertib, patuh pada aturan harus dibiasakan dan dimanapun itu kita berada. Misalnya di sekolah, kita harus ikut tata tertib Sekolah. Apa tata tertib sekolah contohnya, nak? Pakai atribut, pakai sepatu. Kalau kita pakai sendal sudah masukkah kita ke tertib? Tidak, Bu. Anak laki-laki rambutnya panjang, sudah masukkah di situ tertib, Bu? Tidak ya. Harus tertib, harus mematuhi peraturan sekolah. Nggak boleh berantem, nggak boleh terlambat. Ya kan? Masuk jam berapa kita, Bu? Jam 7.15. Berarti jam 7 udah datang ke sekolah. Itu tandanya anak sekolah yang sudah melaksanakan atau mengikuti tata tertib sekolah. Oke. Di sini udah Ibu kasih. Di sini ada lagi video pembelajaran. Tunggu ya. Ini Ibu juga gambarnya, nak, tentang yang tadi juga. Dengar suaranya? Enggak, Bu? Tunggu ya, Bu, kita kasih suaranya. Ada suaranya, Bu. Ini yang tadi kita udah Ibu ajarkan satu-satu karena Al-Qudus semua, ya kan? Bisa, Bu? Bisa diingat, Bu? Bisa. Jadi sebagai umat Allah, umatnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerapkan Asmaul Husna yang 5 tadi di kehidupan sehari-hari. Udah Ibu kasih tahu caranya tadi kan? Udah kan, Bu? Semuanya sudah sama-sama kita kerjakan LKPD dari yang pertama mencocokkan, yang kedua kita untuk memahami bagaimana cara memahami atau menerapkan sifat ya, anak. Jadi kita Ibu ambil dulu. Kita refleksi dulu yang tadi ya. Kita cari dulu misalnya tadi kelompok 1 tadi apa, nak? Al-Malik. Iya kan? Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1 apa tadi? Oh, Al-Qudus. Kelompok 1 Al-Qudus yang Maha Suci. Cara katanya menerapkannya dengan cara menjaga kebersihan diri, karena contohnya kamu ambil tadi jangan tidak menyimpan sampah di dalam laci. Kenapa? Kalau kita simpan sampah di laci, kenapa kita simpan sampah di laci? Bagus tidak? Tidak. Apa sebabnya? Nah, kuat jawabnya. Tunjuk tangan dari kelompok 1. Menyebabkan banyak nyamuk dan datangnya penyakit. Oh, menyebabkan banyaknya nyamuk sama penyakit. Itu dia Al-Qudus, Maha. Apa tadi artinya, nak? Al-Qudus Maha Suci. Bersih dia, ya kan? Harus bersih. Kelompok 2 tadi apa, nak? Apa? Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Cara meneladaninya kayak mana, Bu? Iya, di kehidupan sehari-hari melibatkan penggunaan kekuatan kemampuan Anda untuk dengan bijaksana, berperilaku dengan keberanian dan adil. Tidak boleh tidak
adil. Ya, kita harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Yang kelompok 3 tadi al-mu'min. Al-mu'min yang maha memberi keamanan. Cara meneladaninya di dalam kehidupan sehari-hari, usahakan untuk menjadi sosok yang dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, kita harus menjaga kepercayaan itu. Kalau kita sudah ingkar, orang tidak akan pernah mempercaya kita lagi, nah, ya kan? Tidak bisa mempercayai. Si Nurul itu nggak bisa dipercayai, nggak usah kita simpan rahasia sama dia. Mau kita jadi orang yang tidak dipercaya? Tidak, Bu. Ya kan? Kita itu maunya jadi orang yang dipercaya. Kelompok 4 tadi apa, Nae? Al-Malik. Cara meneladaninya dengan tanggung jawab, ya kan? Dalam posisi apapun, baik sebagai pemimpin atau anggota tim, karena dalam peran keluarga melakukan tugas dengan sepenuh tanggung jawab. Kita di dalam keluarga sebagai apa? Anak. Ada tanggung jawab kita, Bu. Ada. Misalnya tanggung jawab diberi orang tua menyapu halaman. Harus kita laksanakan. Harus kita pertanggungjawabkan. Ya kan, Bu? Harus dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Tugas yang dikasih orang tua. Ya, Bu? Ada yang nggak melaksanakan tugasnya di rumah, Bu? Ada? Nggak ada, ya kan? Semisal Allah, anak kelas 4 Ibu ini anak yang penuh tanggung jawab. Nggak usah jauh-jauh di rumah. Tanggung jawab kamu sebagai siswa di sini, tanggung jawab kamu di kelas ini. Apa tanggung jawab kamu untuk kelas ini? Menjaga kelas ini. Dengan cara apa, Bu? Ayo, menjaganya dari apa nih, Bu? Biar jangan rusak, kamu harus menjaga yang ada di gambar-gambar di kelas ini. Jangan dikoyak-koyak gambarnya, Bu. Ya, jangan dikoyak-koyak. Dijaga. Habis. Itu dia yang kita pelajari tentang Asmaul Husna, cara meneladaninya. Sudah sama-sama kita kerja samanya. Terus Ibu mau memberikan penilaian A+ untuk kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Insya Allah yang lain harus ikut seperti mereka. Lebih banyak lagi belajar. Buat kelompok yang aktif. Kelompok yang aktif juga kelompok 1 sama kelompok 2. Tapi bukan berarti anak kelompok yang 2 lagi tidak aktif. Alhamdulillah semuanya aktif. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Udah? Itu dia tentang pelajaran Asmaul Husna. Ada 99, tapi di kelas 4 hanya 5. Sekali lagi ya, Bu, kita ulang lagi, kita repeat sekali lagi. Yang pertama Al-Malik, Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang ketiga, Bu, kuat suaranya, Bu. Al-Qudus, Maha Suci. Yang lanjut, Bu. Assalam, Maha Sejahtera. Lanjut. Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Oke. Jadi, Bu, sudah Ibu kasih tahu apa itu Asmaul Husna yang 5. Sudah Ibu kasih tahu cara meneladani, sama-sama kita cari. Dari semua itu harus kita ambil hikmah pelajaran Asmaul Husna. Yang pertama, agar doa dan keinginan kita lebih mudah terkabul. Kalau kita mempelajari Asmaul Husna itu, hikmahnya dapat kita ambil nih. Doa kita dan keinginan kita lebih mudah terkabul. Ya kan, Bu? Di dalam doa harus kita sematkan Asmaul Husna, ya kan? Yang kedua, mendapat ketenangan hati. Yang ketiga, menjaga hati bersih dan tenang. Menjaga hati bersih dan tenang. Hatinya, misalnya kalau menjaga hati ini berzikir, ya kan, Nak?
berzikir, terus berzikir. Kalau lingkungannya dapat ketenangan hati juga berzikir. Semualah ini yang baiknya akan kita dapat kalau kita belajar Asmaul Husna yang 99 itu, ya kan Nak? Bisa nak Ibu? Bisa nak Ibu? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa, sekian dulu pelajarannya. Sekian dulu pelajarannya tentang Asmaul Husna. Insya Allah kita jumpa di minggu depan dengan pelajaran yang selanjutnya. Ibu harapkan untuk anak kelas 4 bisa menerapkan Asmaul Husna di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau sejauh-jauh Ibu ngambil yang simpel, yang baik, yang mudah aja contohnya. Aku itu saja, misalnya kalau udah kamu terapkan, sebelum sholat harus ambil wudhu, masuk ke musola harus atau masuk ke masjid, ya kan? Bisa Bu? Bisa Bu? Itu harus kita terapkan di diri kita sendiri, di kehidupan kita. Bisa? Bisa, Bisa Bu? Mandiri, ya kan Bu? Gak boleh lagi minta pertolongan sama orang tua kita kalau kita lagi mengerjakan PR. Tapi kalau dia agak susah boleh gitu, ya kan Bu? Terus mandi nggak boleh lagi dimandi, dan makan tidak boleh lagi diulang, atau isok harus mandiri. Udah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Gimana tangan ya Bu? Alhamdulillah. Ulang Mbak, kita tek lagi. Pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Ibu mau ngasih pesan sama anak Ibu. Lakukanlah, terapkanlah, teladanilah Asmaul Husna ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Udah Nak? Sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.